Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات حفظكم الله. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat siha wal afiyah, nikmatul ahl, nikmat keluarga, nikmat bisa silaturahim, nikmat kemudahan beribadah, nikmat bisa berada di rumahnya, dan beragam nikmat lainnya yang kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita hitung satu persatu, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan di antara nikmat itu adalah kita dihantarkan berada di bulan apa ini Pak? Sya'ban, yang kalau tidak salah bisa saja mungkin dalam kurun waktu 11 atau 12 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ya, sekitar 11 atau 12 hari lagi. Saya katakan 11 karena sudah ada yang mengumumkan Ramadan tanggal berapa? 18. Saya katakan 12 karena masih ada yang menggunakan metode ru'yah sehingga perlu ditunggu keputusannya yang biasa dilakukan untuk menentukan kapan kita akan memulai Ramadan, dan itu akan dilakukan pada tanggal 17, sehingga di tanggal 17 malam itulah atau maghrib itulah kita akan tahu kapan mengawali Ramadan. Prediksinya boleh jadi tahun ini kita harus lebih lapang dada untuk berbeda katanya. Ya, kita tunggu saja. Tapi nanti insya Allah Idul Fitrinya mudah-mudahan bisa bersama-sama. Ya, ini kita udah biasa. Jadi kalaulah nanti apapun keputusannya kita biasa, ya, tidak seperti di negara-negara yang lain hal ini tidak biasa, tapi di sini kita sudah biasa, sehingga harus selalu kita jaga dan tingkatkan kedewasaan kita, dan yang paling penting adalah selalu menjaga ukhuwah dan persaudaraan kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak-bapak saudara sekalian, ayat-ayat puasa di dalam Al-Qur'an, ya, itu turunnya kapan? Selama ini, ya, saya sebut ayat-ayat karena untuk mengingatkan kita bahwa ayat puasa itu bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun saja. Bukan hanya itu, 183 dari surat Al-Baqarah. Bukan hanya ini saja. Selama ini kalau kita ditanya ayat puasa, seringkali kita dengar yang disebut hanya ayat ini saja. Tetapi ayat puasa itu satu rangkaian, mulai dari ayat 183 sampai 187 dari surat Al-Baqarah. Rangkaian keseluruhan 5 ayat tadi itu. Kalau kita lihat historisnya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan kepada kita oleh para ulama tafsir, ayat-ayat puasa itu turunnya di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Kewajiban puasa Ramadan pertama kali adalah tahun 2 Hijriah. Ramadan tahun 2 Hijriah. Ya. Ayat-ayat puasanya diturunkan pada bulan Sya'ban atau sebulan sebelum pelaksanaan ibadah puasa. Kenapa? Sebagian ulama memberikan penjelasan. Ini tidak lain agar Rasulullah SAW diberikan waktu yang luas untuk bisa menjelaskan kepada keluarganya, masyarakatnya, para sahabatnya, umatnya saat itu, untuk mempersiapkan diri dengan kewajiban yang berupa siap Ramadan. Apalagi pada saat itu akan mengawali untuk pertama kali melaksanakan puasa Ramadan yang tidak biasa, karena dilaksanakan selama sebulan penuh. Sehingga ada cukup waktu untuk mempersiapkannya, dan kemudian bisa melaksanakan perintah ini, ibadah ini dengan lapang dada, dengan senang hati, dan menikmati perintah ini sebagai sebuah kebutuhan yang akan menghantarkan kepada dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dan wa qina adzabannar, mengantarkan kepada kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan akhirnya bisa menyelamatkan dari api neraka atau dimasukkan ke dalam surga.
Di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, ketika seseorang lapang menerima instruksi dan perintah, jiwa dan hatinya senang, lapang, itulah yang disebut dengan marhaban. Disebut dengan marhaban. Maka kalau ada orang namanya Pak Marhaban, berarti hidupnya selalu senang dan lapang. Berbahagialah yang namanya marhaban. Ya. Tapi kadang-kadang juga ikut sedih juga, gitu. Ya itulah kehidupan. Nah, orang Arab begitu marhaban ketika menyambut, menerima dengan senang hati. Makanya orang Arab itu ketika kedatangan tamu lalu menunjukkan kelapangan hati dan senang dalam menyambut tamu itu, mereka mengungkapkan dengan halaltum ahlan wa waqaftum sahlan wa nurahib bikum tarhiban fa marhaban bikum. Silakan Bapak ulangi. Enggak bisa, ya udah. Halaltum ahlan. Halal itu dari kata halal. Halal itu sebenarnya ini ungkapannya sama seperti kita mengatakan ahlan wa sahlan. Cuma diungkapkan, dirangkai dengan kata-kata yang panjang. Intinya ahlan wa sahlan, selamat datang. Tapi di balik itu dia ingin menerima dengan lapang dan kemudian mempersilahkan tamunya. Sehingga dikatakan halal itu ahlan, dari kata halal, apa yang sudah ini anggap saja seperti rumah sendiri, sudah halal semuanya, gitu. Halal itu ahlan. Wa waqaftum sahlan, waqaftum itu seperti nazartum, kalian datang wa sahlan. Jadi intinya menyambut dengan gembira, senang hati untuk menunjukkan diri dan jiwanya senang ketika kedatangan tamu itu. Maka diungkapkan dengan marhaban bikum, selamat datang Anda wahai para tamu yang mulia. Usaha ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk menyambut tamu dengan lapang dada dan senang hati itu, itulah yang kemudian disebut dengan tarhib. Tarhib itu dari akar kata rahibah, lalu ketika berusaha dengan kuat ditambah tasydid menjadi rahada. Rahada yurahibu tarhiban. Jadi rahibah itu lapang. Lalu usaha yang sungguh-sungguh untuk menyambut dengan lapang dan gembira, itulah yang disebut rahada yurahibu, sifatnya tarhiban. Maka muncullah istilah apa? Tarhib. Tarhib apa? Tarhib Ramadan.